Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ini bukan keinginan kita. Ini juga bukan keinginan saya sebagai seorang gembala ataupun Pak Yos Lamel sebagai pendiri gereja. Tapi menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus ini adalah keinginan dari Tuhan sendiri yang sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Setiap anak punya idola. Anak saya menjadi pilot karena dia melihat kakak dari temannya menjadi pilot. Banyak orang mengidolakan tokoh-tokoh, baik itu tokoh olahraga yang terkenal, tokoh agama, pengusaha, dan lain sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga mempunyai idola. Kita mempunyai panutan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri ketika dia menjadi anak Allah yang turun ke dunia ini. Kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, ini bukan keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan sendiri untuk kita semua orang-orang percaya yang dipilihnya untuk menjadi anak-anak Allah yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita menikmati hidup kekal ketika kita percaya kepadanya. Kita buka Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sudah ketemu? Oke, saya akan bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi Tuhan memilih kita, orang-orang percaya, itu dari awal, jauh sebelum kita dilahirkan. Mereka juga ditentukan, bukan hanya dipilih, tetapi juga ditentukan dan ditetapkan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan sejak dahulu, sebelum kita dilahirkan, semenjak dunia diciptakan, Dia menginginkan kita, anak-anaknya, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi ada grand design untuk kita semua. Jadi kita dilahirkan ini bukan kebetulan, tetapi Allah sudah tentukan, Allah sudah tetapkan untuk menjadi anak-anak Allah yang pada akhirnya kita akan dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bukan karena kebetulan, bukan karena kita terpaksa dilahirkan di dalam dunia ini, tetapi Tuhan berkehendak untuk kehidupan kita. Ibu kota negara akan dipindahkan ke daerah Kalimantan Timur. Sudah barang tentu keputusan Jokowi sebagai presiden ini bukan kebetulan belaka. Dia tetapkan asal-asalan. Tetapi pemilihan ibu kota negara di Kalimantan Timur ini sudah melalui proses penelitian, sudah survei jauh-jauh hari sebelumnya, dan sudah dilihat, bahkan sudah direncanakan. Ada grand design untuk daerah tersebut, sehingga nantinya ibu kota negara kita akan pindah ke Kalimantan Timur ini dengan desain yang sudah ditetapkan sejak awal. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan sudah tentukan untuk kita bukan hanya hidup sebagai anak-anak Allah, tapi Tuhan mau rubah kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, hal ini jauh sudah Tuhan tetapkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi itu efek masa lalu, faktor masa lalu. Tuhan sudah tetapkan sejak semula siapa diri kita. Kita adalah anak-anak Allah yang Tuhan akan bentuk menjadi serupa dengan
Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sekarang kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Sudah ketemu? 2 Korintus 3 ayat 18. Saya akan bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang kedua, saudara, faktor masa sekarang, faktor kekinian. Tuhan bukan hanya menetapkan masa lalu kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi sekarang ini Tuhan mengerjakan kita, orang-orang percaya yang sudah ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Oleh Roh-Nya kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi, oleh karena Roh-Nya. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang terjadi, Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itulah yang membentuk kita, yang menolong kita untuk kita bisa dirubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin gambaran menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus itu bukan gambaran fisik, dimana kalau menurut gambar-gambar yang ada, Tuhan itu gondrong, Tuhan itu seperti orang bule. Bukan itu yang dimaksud menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karakter kita akan dirubah, sifat kita, tingkah laku kita, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini, itulah yang akan Tuhan ubah dalam kehidupan kita, sehingga kita orang yang berdosa menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Karakter kita, tindakan kita, perbuatan kita, kelakuan kita di dalam dunia ini akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah barang tentu ini bukan tindakan daging kita, tetapi oleh karena pertolongan Roh kita. Daging kita tidak akan mampu untuk kita berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, Roh Tuhan itu memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengasihi bukan karena keinginan daging, tetapi ada Roh Allah yang membuat kita bisa mengasihi orang lain, bahkan bisa mengasihi musuh-musuh kita. Pada saat situasi seperti ini, di mana bencana ada di mana-mana, di mana orang sedang mengalami penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran, kita bisa menjadi hidup, bisa menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini, bukan karena daging kita, tetapi oleh karena Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Kita bisa empati, kita bisa care, kita bisa memberi di dalam situasi seperti ini. Ini bukan karena kita memiliki lebih, bukan karena kedagingan kita. Kalau kita mengandalkan kedagingan kita, tidak mungkin kita bisa akan memberi kepada orang-orang lain. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita hanya memikirkan keluarga kita sendiri. Tapi oleh karena Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, Roh itu yang membuat kita hidup atau berperilaku menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu faktor yang kedua, faktor kekinian. Faktor yang ketiga adalah faktor yang akan datang. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Sudah ketemu? 1 Yohanes 3 ayat 2. Oke. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Faktor yang ketiga adalah faktor yang akan datang. Masa yang akan datang, yang tidak kita ketahui kapan itu terjadi. Karena ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita percaya bahwa pada masa yang sudah ditentukan Allah dan tidak diketahui oleh siapapun, termasuk anak, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di atas awan-awan. Dia akan menjemput kita untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana kita gerejanya menjadi mempelai wanita ketika dalam perjamuan kawin anak domba tersebut. Itulah harapan kita. Nah, ketika kita dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus ini pada kedatangan kedua kalinya, maka keadaan kita, berdasarkan 1 Yohanes 3 ayat 2, dikatakan apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Jadi pada masa yang akan datang, pada masa yang kita tidak ketahui dan hanya Tuhan ketahui, pada saat Yesus datang kedua kali, Tuhan akan menjemput kita. Kita ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Dan bagaimana keadaan kita? Bagaimana rupa kita? Alkitab katakan 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Jadi saya percaya kita yang pada waktu sekarang ini sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Keadaan kita belum sempurna untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi dengan shortcut, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan akan ubah seketika hidup kita, diri kita, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah gambaran kita, anak-anak Allah. Kita sudah dipilih, ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anak Allah. Dan pada akhirnya Tuhan akan tetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Sejak dahulu, sekarang Tuhan sedang mengerjakan perubahan itu di dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya. Sekali lagi, melalui Roh-Nya. Hanya orang-orang percaya Tuhan, di mana Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Roh yang ada di dalam kita lebih kuat daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita menolong kita untuk mengatakan tidak terhadap dosa sekarang ini. Roh yang ada di dalam kita memampukan kita untuk hidup percaya, beriman, dan mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan janji ketika Yesus datang kedua kali di awan-awan, kita akan dijemput semua, termasuk juga yang pertama adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Mereka akan dijemput awan-awan ikut dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Sesudah itu kita yang tinggal ini, yang hidup di dalam Kristus, yang percaya Tuhan, kita akan diubah seketika menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi mempelai wanita dalam perjamuan kawin anak domba. Itulah keadaan kita sekarang ini. Saya percaya saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Inilah ketetapan Tuhan sejak kita belum dilahirkan. Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan bahkan melalui Roh-Nya yang tinggal sekarang ini dalam kehidupan kita, Dia akan mengubah kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus.
Mungkin perubahan ini di dalam dunia belum sempurna, tetapi Tuhan akan sempurnakan keadaan kita. Kita akan berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sempurna pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Kita akan dijemput ikut dalam perjamuan kawin anak domba, tetapi sebelumnya Tuhan sudah mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah grand design Allah untuk kita semua, anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dilahirkan ke dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi ada rencana Allah buat kita, orang-orang yang percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan. Salam dari saya, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.